dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk mengerti firman-Mu. Bukalah hati kami untuk mengerti. Berikan pencerahan bagi kami. Kuasai hati kami dan pikiran kami oleh Roh Kudus, sehingga kami senantiasa memahami kebenaran Tuhan yang memerdekakan itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, tema kita adalah gereja yang hidup, bertumbuh dan berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, kalau kita memahami keseluruhan kitab suci, apakah gereja itu dan siapakah gereja itu? Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu dengan lengkap, ya, gereja adalah tempat atau gedung di mana sudah dikhususkan bagi umat Tuhan untuk datang bertemu dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi gereja itu bisa gedungnya, ya. Kemudian yang kedua adalah gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Gereja adalah kumpulan orang-orang beriman yang datang untuk bersekutu, menyembah Tuhan dan beribadah bersama-sama. Ya, jadi gereja adalah gedungnya, gereja juga adalah komunitasnya. Ya, kedua-duanya sama penting. Nah, satu lagi saudara-saudara, gereja adalah engkau dan aku. Gereja adalah pribadi itu sendiri. Ya. Begitu kita percaya kepada Yesus Kristus, ya, kita mengaku dosa kita, kita bertobat dari jalan hidup yang lama, lalu kita percaya dan mengikut Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka sejak saat itu juga tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi tubuhmu adalah gereja, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah gereja yang bertumbuh, yang hidup, bertumbuh dan berbuah. Ya, jadi saudara-saudara, waktu kita bicara soal gereja yang hidup, yang bertumbuh dan yang berbuah, saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah mengerti apa yang dimaksud oleh kitab suci, apa yang dimaksud oleh Tuhan mengenai gereja. Ya, selain gedung dan tempatnya, komunitasnya. Selain komunitasnya, saudara dan saya. Ya, saudara-saudara, pertanyaannya adalah bagaimana gambaran gereja yang hidup? Apakah kegiatan dan acaranya yang banyak, ya, menandakan gereja itu hidup? Apakah jemaatnya banyak menandakan gereja itu hidup? Apakah banyak sekali acara-acara di gereja itu, dari sekolah minggu sampai orang-orang tua? Setiap minggu sibuk, banyak pergerakan. Apakah itu sebagai tanda sebuah gereja yang hidup, ya? Dan saudara-saudara, apakah finansialnya kuat? Begitu banyak melakukan kegiatan sosial dan apapun itu, menandakan gereja itu hidup. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berpikir secara revolusioner, ya. Dalam Wahyu pasal 3. Dalam Wahyu pasal 3, Yesus menampakkan dirinya, membukakan sebuah rahasia kepada Yohanes yang waktu itu rohnya dibawa oleh kuasa Tuhan, menerima mandat Tuhan, mendengarkan keluh kesah Tuhan tentang gerejanya. Ada sebuah gereja dalam Wahyu pasal 3 disebut gereja Sardis, saudara-saudara. Ya, ini adalah sebuah gereja yang hidup menurut orang. Ini adalah gereja yang banyak kegiatan. Ini adalah gereja yang paling meriah. Ini adalah gereja yang dipuji-puji orang. Tapi saudara-saudara, apa kata Yesus mengenai gereja Sardis? Hanya ada 3 kata yang Yesus katakan. Yang pertama adalah, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membuka kitab Wahyu, ketika Tuhan berkata tentang Dia sebagai kepala gereja ke gerejanya, ya, ke saudara dan saya, Dia selalu mengatakan aku tahu. Walaupun Yesus Kristus sudah kembali ke sorga dan Dia berjanji akan datang kedua kali,
Tapi saudara-saudara, bukan berarti Yesus Kristus yang secara fisik tidak bersama-sama dengan kita, dia tidak tahu ada apa dengan kita. Apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan umatnya, dengan gerejanya? Itu sebabnya Wahyu mengatakan, aku tahu semua pekerjaanmu. Lalu kata yang kedua, engkau dikatakan hidup. Wah, ya. Berarti waktu itu banyak sekali orang, jemaat-jemaat pada zaman gereja mula-mula, mereka berkata, engkau dikatakan hidup. Ya, mereka melihat gereja Sardis ini adalah gereja yang paling meriah, paling banyak kegiatan, paling hidup, ya, paling banyak pergerakan. Tapi satu perkataan terakhir yang sangat mengerikan. Yesus katakan, padahal engkau mati. Saudara-saudara, saya sangat khawatir ketika standar Tuhan diukurkan di gereja-gereja di seluruh dunia. Dan Yesus berkata seperti ini kepada gereja itu, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saya banyak berkeliling melihat gereja-gereja. Ya, ketika saya pelayanan di STT Bandung, saya banyak melayani di banyak gereja di Jawa Barat, bahkan di Jakarta, ya, di Sumatera, umumnya gereja-gereja Metodis dan gereja-gereja lain. Saya menemukan saudara-saudara, ya, banyak gereja hanya berfokus pada aktivitas dan tidak menunjukkan satu semangat, satu intensitas kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus berkata seperti ini adalah perkataan yang paling mengerikan. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau seperti hidup, padahal engkau mati. Jadi tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Nah, ini adalah sesuatu yang menyentak kita, saudara-saudara. Ya, ternyata banyak kegiatan, banyak acara, apapun yang dibuat itu, saudara, ya, belum tentu menandakan gereja itu hidup. Lalu bagaimana dikatakan sebuah gereja itu hidup? Ya, gereja yang hidup adalah gereja yang terkoneksi dengan Tuhan sumber kehidupan itu sendiri. Gereja yang hidup adalah gereja yang seperti ranting yang tertanam di pohon itu. Gereja seperti pohon yang ditanam di tanah yang subur, berakar, menyerap sumber-sumber kehidupan dan bertumbuh. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin mengatakan memang hari ini kita melihat saudara-saudara, tantangan terbesar gereja di zaman ini adalah banyak gereja-gereja itu seperti zombie. Ya, dia bisa bergerak, dia bisa kejar orang, dia bisa gigit orang, tapi tidak ada jiwanya. Hari ini tantangan bagi gereja kita, GMI Banda Aceh yang berusia 63 tahun, saudara-saudara. Gereja kita harus hidup. Gereja yang hidup, dia terkoneksi dengan Tuhan. Ya, bukan persoalan kegiatannya, apakah terkoneksi dengan Tuhan. Apakah Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di gereja kita? Apakah Yesus Kristus adalah kepala gereja kita? Kalau gereja ditempatkan terhubung dengan Tuhan itu sendiri, sudah pasti gereja itu hidup. Tapi saudara-saudara, dalam kitab suci yang baru kita baca hari ini, yang merupakan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, ternyata hidup itu tidak cukup. Kalau gereja cuma hidup saja tidak cukup, saudara-saudara. Tuhan menuntut lebih. Kalau gereja yang hidup sudah pasti dia bertumbuh. Kalau orang yang sudah di dalam Tuhan pasti dia hidup. Ya. Nah, kalau orang yang di dalam Tuhan, semakin hari dia semakin ingin lebih mengenal Tuhan. Dia akan bertumbuh di dalam kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan dan Juru Selamatnya. Untuk lebih mengenal siapakah Kristus itu. Sedangkan Paulus berkata satu patah kata,
yang kuinginkan adalah lebih mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya. Saudara, ini namanya pertumbuhan, pengetahuan akan iman. Jadi orang yang sudah dibaptis biasanya, ya, yang tergabung ke dalam gereja, yang tahu dia percaya Yesus Kristus, maka dia punya kerinduan untuk semakin mengejar pertumbuhan pengetahuan iman. Ingin lebih tahu Yesus. Ingin lebih tahu dia sebagai umat percaya. Ingin lebih mengenal kehendak Tuhan. Ingin lebih tahu Alkitab. Itu namanya pertumbuhan dalam pengetahuan iman. Ya, bertumbuh namanya. Jadi kalau yang hidup pasti bertumbuh. Tapi ternyata saudara-saudara, hidup dan bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan, akan pengetahuan rohani, akan pengetahuan Alkitab, ternyata tidak cukup. Hari ini saudara-saudara, banyak gereja-gereja ribut karena banyak sekali orang tahu, tapi pengetahuan itu tidak berpengaruh bagi dia. Ya, ternyata Tuhan menuntut hidup, bertumbuh dan berbuah, ya. Jadi saudara-saudara, pohon ara di tengah-tengah kebun anggur itu adalah sebuah anugerah. Tidak ada orang yang mau membiarkan pohon ara itu tumbuh di tengah-tengah kebun anggurnya. Ya, tapi saudara, ini anugerah yang besar. Ya, pohon ara ini dibiarkan tumbuh, dibiarkan hidup di tengah-tengah kebun anggur. Ya, jadi saudara, pada masanya, ketika pohon ara ini hidup, bertumbuh menjadi besar dan sudah saatnya menghasilkan buah, pemilik kebun datang untuk melihat pohon ara yang sudah besar itu. Dan dia ingin buah ara. Ternyata dia tidak menemukannya. Bahkan di dalam kitab suci yang kita baca saudara-saudara, sudah 3 musim berbuah. 3 musim berbuah. Dia datang untuk mendapatkan buah. Dan ternyata dia belum mendapatkan buah. Dan Tuhan itu menjadi marah. Saya ingin berkata pada Bapak Ibu dan Saudara, termasuk saya sendiri, ya, kita seperti pohon ara itu. Tuhan datang, dia ingin buah. Alangkah murkanya dia ketika kita yang seharusnya sudah berbuah ternyata belum berbuah dan tidak berbuah. Saudara, saya pikir teks Alkitab yang kita baca ini merupakan sebuah peringatan, teguran untuk kita semuanya, ya. Yang Tuhan mau hidup, bertumbuh, berbuah. Dan dia menginginkan buah. Waktu dia ingin buah itu, dia datang untuk melihat saudara dan saya. Dan dia tidak menemukan buah itu. Lalu dia berkata kepada tukang kebunnya, tebang pohon itu. Saudara, ini adalah perkataan yang lebih mengerikan lagi. Yang tadi Yesus bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Dan engkau dikatakan hidup, ternyata engkau mati. Sebetulnya perkataan Yesus itu mengatakan dia tidak bisa ditipu. Saudara tidak bisa menyembunyikan apapun dari Yesus Kristus yang bangkit, yang adalah kepala gereja. Tapi ini lebih ngeri lagi, ya. Tebang saja, ya. Jadi saudara-saudara, kenapa tema kita harus hidup, bertumbuh, berbuah? Saya percaya saudara-saudara, kita seperti ini. Kita harus mengerti, Tuhan izinkan kita hidup di kerajaan Dia, di kebun anggurnya. Tuhan izinkan kita bertumbuh di kebun anggurnya. Yang Dia mau adalah kita pun berbuah, karena Dia menginginkan buah itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, perintah tebanglah itu sebetulnya adalah perintah yang sangat-sangat menakutkan. Dan saudara, satu perkataan lagi yang ironis sekali, ya, yaitu percuma saja dia hidup di tanah ini. Kalau orang bahasa Mandarin bilang ini paichan tuti, ya. Dia hidup di tanah ini tapi tidak menghasilkan apa-apa, paichan tuti. Kalau pohon ara itu dicabut, maka Tuhan itu akan menanamkan kembali pohon anggur. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya,
Cerita ini memang sebuah perumpamaan Tuhan Yesus Kristus, dan dia tahu apa yang akan dihadapi oleh gerejanya. Dia tidak ingin kita tercabut dari kerajaannya. Itu Tuhan kita yang hebat, yang baik, yang begitu care sama kita. Saking care-nya dia tegur dengan keras sekali dalam perumpamaan ini. Lalu kebun anggur itu berkata kepada pemilik kebun itu, berikan saya 1 tahun lagi. Saya akan membersihkan semua lingkungan di sekitar pohon ara itu. Saya akan kasih pupuk. Kita tunggu 1 tahun lagi. Apakah dia berbuah atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepadamu dan kepada diriku, ya, sebetulnya kita hari ini ada sebagaimana kita ada, itu semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan. 1 tahun lagi. Dengan kata lain, this is the last chance. 这个是最后的机会, kesempatan terakhir. Saya yakin saudara, ya. Teks ini bicara tentang saudara dan saya. Kesempatan terakhir. Ya, kita diberikan kesempatan terakhir. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan kita nourishment, pupuk, akan membereskan lingkungan kita supaya kita bertumbuh. Dan Tuhan ingin kita berbuah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah perumpamaan yang harusnya membangunkan kita. Bahwasanya kita harus berbuah. Ya. Saya rindu kalau Bapak Ibu Saudara betul-betul lebih tahu kehendak Tuhan. Lebih tahu isi hati Tuhan. Apa maunya dia, apa kehendak dia terhadap engkau dan aku yang adalah gerejanya. Kita perlu introspeksi diri Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Sekian lama kita sudah mengenal Tuhan dan percaya kepada Dia. Sekian lama kita menjadi orang Kristen. 63 tahun gereja ini. Ini menjadi sebuah challenge, ya, menjadi sebuah tantangan. Apakah kita betul-betul sudah hidup secara rohani? Bertumbuh secara rohani? Dan pertanyaan yang lainnya adalah, apakah kita sudah berbuah? Saudara, pengetahuan iman, kalau tidak mengubah engkau dan aku, tidak membuat karaktermu dan karakterku sesuai dengan yang Tuhan mau, tidak mungkin saudara menghasilkan buah bagi Tuhan. Ya. Bagian dalam dari dirimu dan diriku harus betul-betul diubahkan, harus bertumbuh menjadi serupa Kristus. Dengan karakter Kristen sejati yang bertumbuh itu, maka buah itu pasti dihasilkan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ya, apakah mendengarkan khotbah sekian lama mengubah hidupku dan hidupmu? Apakah kita sekian lama ada di hadirat Tuhan, di gereja ini, membuat engkau semakin dewasa, matang, dan menumbuhkan cinta kasihmu kepada Tuhan dan kepada sesama? Saya melihat khususnya kita ini kalangan Tionghoa, ya, kadang-kadang kita lebih mengutamakan pekerjaan kita daripada Tuhan kita. Kita lebih mentuhankan pekerjaan kita. Kita lebih mentuhankan bisnis kita daripada mentuhankan Tuhan. Itu saja sudah menjadi satu tantangan yang besar. Apalagi kita diminta menghasilkan buah-buah kebaikan. Tapi saudara-saudara, itu menjadi sebuah keharusan. Dan yang terakhir adalah saudara, ini adalah kesempatan terakhir. Ya, tukang kebun itu berkata, 1 tahun lagi, 1 kesempatan lagi. Dan saya berpikir, firman itu berbicara kepada saudara dan kepada saya. Kita diberi 1 kesempatan lagi. Ya. Dan 1 kesempatan ini, saudara dan saya harus memakainya sebaik-baiknya. Saya rindu 63 tahun gereja kita sudah ada di bumi Aceh ini, kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Saya rindu sekian lama kita mendengarkan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Buah bagi Tuhan adalah bertumbuhnya cinta kasih dalam dirimu dan diriku.
Berubahnya karaktermu dan karakterku menjadi serupa Kristus. Sehingga orang-orang melihat komunitas kita, orang-orang melihat kehidupan kita, mereka diberkati, mereka melihat terang, dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita pakai baik-baik kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, ada satu lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Ada kalanya nanti kita akan tidak berdaya lagi. Kalau kita tidak sekarang memakai kesempatan itu, maka terlambat sudah. Bapak Ibu Saudara, ingat satu kesempatan terakhir. Karena Tuhan mengasihimu dan mengasihiku. Tidak ada apa-apa yang kita bisa bawa, tapi memuliakan Tuhan, berbuah untuk Tuhan, melakukan kebaikan demi nama Tuhan, taat kepada Dia adalah hal terpenting dalam hidupku dan hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu kalau firman-Mu menguatkan hati kami. Karena kami tahu tiap-tiap kali tantangan itu diberikan kepada kami, karena Tuhan ingin kami segera memakai kesempatan dengan baik, melakukan yang terbaik. Karena kami tahu dengan hidup yang singkat ini ada sesuatu yang kekal, yang sangat baik yang kami bisa bawa ke sana, yaitu buah-buah daripada pertobatan, buah-buah roh, buah-buah kehidupan yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang dimenangkan yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Tambahkan kasih kepada kami, tambahkan kuasa kepada kami untuk berubah menjadi serupa Kristus. Terima kasih Bapa, berkati gereja kami. 63 tahun Engkau mengizinkan gereja ini eksis dan berdiri di tempat ini. Masih ada begitu banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Beri kami kuasa Tuhan, pakai kami pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan kami tahu kesempatan terakhir ini tidak kami sia-siakan. Berkati kami, urapi kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.